Ketika kita berdoa kepada Bapa di surga, bagaimana kita harus berdoa agar Bapa senang? Misalnya saat kita berdoa, mengulang kata-kata berulang kali, maka Bapa tidak suka mendengarnya. Termasuk diri kita sendiri ya. Jika saudara berdoa, kemudian kita dengar, saudara selalu berdoa seperti itu. Kita semua agak cuek. Maka orang yang mendengarkan doa tidak mendapatkan manfaat. Dan Bapa juga tidak terlalu senang. Jadi bagaimana kita harus berdoa supaya baik? Begini, apakah kita harus mengulang kata-kata banyak kali saat berdoa? Haruskah kita seperti orang kafir? Mengulang kata-kata berulang kali terus? Tidak perlu, tidak baik jika doa selalu sama setiap kali. Doa kita harus singkat dan padat. Kadang-kadang singkat saja. Terutama dalam proses pengajaran kebenaran 24 bab ini, sebaiknya doa tidak lebih dari 2 menit. Karena kita ada pujian dari saudara-saudari. 1 atau 2 lagu. Atau bahkan, jika doa terlalu panjang juga akan mengulur waktu. Kedua, isi doa sebisa mungkin dalam 2 menit. Kecuali situasi khusus atau pengecualian. Mungkin saat doa penutup sesi bisa ada pengecualian. Selain itu, usahakan dalam 2 menit. Lain halnya dengan doa. Kita tidak layak mengulang kata-kata lagi dan lagi. Jika kita dengar misalnya dalam satu sesi kebenaran. Dengar saudara sabar mengajar. Lalu kita ungkapkan pemahaman dan pengalaman kita. Tetapi jangan terlalu mengulang kata-kata yang disampaikan sabar. Atau berbagai hal lainnya, itu juga tidak baik. Seperti mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Jika kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus Bapa akan mendorong kita berdoa. Tapi jika kita mengantuk saat dengar pengajaran kebenaran, maka Bapa tidak senang dengan doa kita. Seperti saat anak sekolah dasar menghadapi tugas. Guru memberi tugas. Anak hanya mengerjakan untuk memenuhi tugas saja. Kita tidak melakukan hanya untuk memenuhi tugas, melainkan persembahan untuk Tuhan. Maka Bapa tahu kita adalah saudara yang ingin menang. Setelah kita terbangun, diberi nasihat. Kita tidak bisa seperti dulu lagi. Kita berdoa. Kita persembahkan doa kepada Tuhan setelah mendengar kebenaran. Jika kita mengantuk atau terlelap saat dengar kebenaran, doa kita tidak berkenan bagi Tuhan. Kita sendiri tidak menang. Bagaimana memimpin kelompok kita untuk menang? Kita punya 12 saudara. 12 saudara, 12 bintang. Setiap bintang mewakili satu suku. Suku Israel di 5 kota Sumenep. Jumlah orang dalam satu suku bisa lebih banyak dari penduduk sebuah negara. 12 suku itu seperti negara besar. Penduduk setiap suku bisa lebih banyak dari penduduk negara manapun. Lebih banyak dari negara manapun. Artinya, kita harus menuntut diri kita, bukan seperti murid sekolah dasar dulu. Tidak seperti permintaan guru dulu. Kita harus menang. Kita harus mengalahkan para rasul kuno seperti Petrus dan Yohanes. Jika saudara-saudari sekelompok dari 12 saudara itu bisa menerima 12 saudara itu, 12 bintang itu, maka saudara lebih berharga dari rasul. Tapi mewakili satu suku. Satu suku jika sebuah negara punya 20 miliar orang. Di dunia baru di alam semesta baru, Israel punya 20 miliar. Maka satu suku punya lebih dari 1 miliar orang. Lebih dari 1 miliar, bisa lebih banyak dari populasi Cina. Setiap suku, itu artinya kita harus menuntut diri lebih tinggi daripada yang diperkirakan. Lebih tinggi dari Petrus, Yohanes, Yakobus, Paulus dan teman-temannya menuntut lebih tinggi lagi, karena yang kita dapatkan, statusnya lebih besar. Dan kita harus berkorban lebih banyak, baru layak mendapatkan paspor Songmen. Artinya saat berdoa, kita mendengarkan kebenaran, harus sungguh-sungguh mendengarkan. Setelah mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kita harus terus bersyukur kepada Tuhan. Terus mendengarkan, terus bersyukur. Pada akhirnya kita yang tadinya rendah hati, Tuhan lalu mengangkat kita menjadi tinggi. Meski saudara-saudara, para saudara juga rendah hati. Namun bakat tidak memandang mereka rendah. Dan saudari juga tidak dianggap rendah. Sebaliknya menjadikan dia tinggi. Mungkin saudara kita adalah salah satu dari 12 penugasan. Mungkin menjadi penanggung jawab penugasan itu. Itu berarti bagi diri kita sendiri. Jika kita tidak sungguh-sungguh, bakat itu akan diambil kembali. Jika kita sungguh-sungguh mencintai, maka kita peduli. Maka bakat itu juga peduli. Artinya saat kita berdoa kepada Tuhan, adalah Dia yang mengendalikan nyawa dan pekerjaan kita. Mengendalikan kehormatan dan kerendahan kita. Saat kita berdoa kepada Tuhan yang baik seperti ini, kita harus dengan hormat dan takut, dan sungguh-sungguh mendengarkan. Ekspresikan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan, atau menangkapnya, sehingga saudara dan saudari yang mendengar mendapat manfaat. Dengarkan kami, beritahu agar mendapat manfaat. Bapa di surga senang mendengar dan menjawab, mendengarkan dengan sukacita dan menggenapi. Berdoa seperti ini adalah kehendak Tuhan. Kemuliaan bagi Bapa di surga. Amin.